Saudaraku, ada sebuah janji yang sampai saat ini Tuhan Yesus belum menggenapinya, yaitu janji untuk kedatangannya yang kedua kali. Saudaraku, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal yang ke-14, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Sungguh indah, saudaraku. Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Dan pada saatnya nanti, Dia ada, kita pun ada. Kita bersama-sama dengan Dia, tinggal bersama-sama dengan Dia. Tapi saat ini, saudaraku, Tuhan Yesus belum menggenapinya. Dia belum datang untuk yang kedua kali. Petrus pernah berkata di dalam Kisah pasal yang ketiga ayat 21, bahwa Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Saudaraku, kata pemulihan itu berarti bahwa ada suatu keadaan atau suatu peristiwa atau suatu situasi di mana hal itu tidak baik, ya, terjadi sebelumnya. Oleh sebab itu, setelah terjadi baru mengalami pemulihan. Misalnya pemulihan kesehatan, berarti sebelum mengalami pemulihan ada kesehatan yang kurang baik. Pemulihan keluarga, ketika kita mengalami pemulihan, berarti sebelumnya keluarga kita mengalami hal yang kurang baik. Pemulihan ekonomi, terjadi pemulihan, itu berarti kita mengalami keuangan atau perekonomian yang kurang baik. Jadi saudara, pemulihan itu terjadi ketika setelah selesai kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak kita harapkan. Saat ini saudara, terjadi pandemi COVID-19, ya, tapi keadaan ini pasti juga akan mengalami pemulihan. Tidak akan selamanya berlangsung. Ya, mungkin situasi ke depan kita akan mengalami situasi yang cukup berat. Tetapi janji Tuhan itulah yang menguatkan bahwa Dia akan datang kembali yang kedua kali setelah mengalami pemulihan. Berarti pemulihan itu pasti terjadi. Saudaraku, goncangan atau badai hidup tidak bisa dijadwalkan. Dia datang tiba-tiba dan bisa menghantam siapapun juga. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, ada perlindungan. Ya, saudaraku, sebelum zaman Yesus lahir, ada seorang yang bernama Ayub. Ayub ini pernah mengalami goncangan atau badai yang dia tidak pernah duga sama sekali. Ya, padahal dia itu adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tetapi Tuhan izinkan mengalami badai di dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan memulihkan. Saudaraku, Ayub ini mengalami gangguan ekonomi. Dia adalah orang yang terkaya pada saat itu, pada zamannya. Ayub memiliki puluhan ribu kambing domba, unta dan sebagainya. Ya, dia banyak juga memiliki pegawai-pegawai. Ya, karena dia adalah orang yang cukup kaya. Tetapi dalam waktu singkat semuanya lenyap. Dalam waktu yang bersamaan, karena mengalami perampasan, mengalami perampokan, bahkan mengalami bencana, ada petir yang menyambar sehingga seluruh binatang piaraannya yang puluhan ribu itu habis, saudaraku. Dia juga mengalami gangguan keluarga, di mana 10 anaknya meninggal karena badai, karena ada angin ribut yang merobohkan rumahnya, yang pada waktu itu mereka bersama-sama di dalam anak sulungnya, di rumah anak sulungnya, dan bencana itu datang sehingga 10 anaknya meninggal. Dan dalam waktu yang bersamaan juga Ayub mengalami gangguan kesehatan. Dia tubuhnya busuk dari ujung telapak kaki sampai batok kepalanya, mengalami sakit parah, ya sakit di mana semuanya tubuhnya busuk. Bahkan istrinya sendiri berkata,
ya, bahwa masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istrinya mengutuki dia. Bagaimana penderitaan Ayub pada saat itu? Tetapi bagaimana respon Ayub? Dia tetap tersungkur di hadapan Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan di dalam Ayub pasal 1 ayat 21 berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali di dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudaraku, Ayub tetap mengasihi Tuhan. Dan setelah proses itu terjadi, Ayub mengalami pemulihan. Ayub mengalami di mana Ayub dipulihkan kembali semua, termasuk dia memiliki anak-anak, 10 anak-anak, bahkan 3 anak wanitanya adalah yang tercantik. Ayub mengalami pemulihan karena dia merespon baik ketika badai itu datang, ketika bencana itu datang. Dia tetap berseru kepada Tuhan, dia tetap melekat kepada Tuhan. Saudaraku, bagaimanakah dengan respon kita pada saat ini? Mungkin kita mengalami gangguan kesehatan, mungkin kita mengalami gangguan ekonomi, mungkin kita mengalami gangguan di dalam keluarga. Tetapi percayalah, pemulihan segala sesuatu itu pasti terjadi. Karena Tuhan Yesus berjanji sebelum kedatangannya yang kedua kali, pemulihan itu terjadi. Masihkah kita bisa bersyukur? Masihkah kita bisa menyembah Tuhan dan memuji Tuhan dalam situasi saat ini? Ingat bahwa Tuhan Yesus pasti datang. Dan ketika Tuhan Yesus datang, sebelumnya terjadi pemulihan segala sesuatu. Nah, pemulihan hubungan kita dengan Tuhan saat ini diizinkan Tuhan karena kita mengalami banyak yang mungkin saat ini kita kemarin melupakan Tuhan. Mungkin banyak dosa yang kita lakukan. Mulai saat ini, inilah waktunya kita bertobat di hadapan Tuhan. Kita mulai datang kepada Tuhan, minta ampun, mencari Tuhan, dan memperbaharui hidup kita. Oleh kuasa darahnya kita ditebus, oleh kuasa darahnya kita diperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku, pemulihan hubungan kita dengan sesama, bahkan yang terutama dengan keluarga kita, suami, istri, anak, mengalami pemulihan. Ya, dengan orang-orang yang terdekat, ya, kita saling mengampuni, kita perbaharui karakter kita di dalam Kristus supaya kita boleh mengalami pemulihan. Saudaraku, pemulihan kesehatan, ekonomi, ya, pemulihan segala sesuatu pasti terjadi karena Tuhan Yesus datang dan mengerjakan itu. Saudaraku, kedatangannya pasti terjadi. Ya, hal ini juga sudah diteguhkan oleh malaikat Tuhan ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ya, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Malaikat Tuhan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, pemulihan segala sesuatu terjadi. Amin, saudaraku. Ya, kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan pemulihan. Saat ini mungkin sedang proses terjadi, pandemi terjadi, tetapi percayalah, pemulihan akan segera terjadi. Ya, kalaupun kita harus mengalami masa-masa yang sulit, ada penghiburan yang dari Tuhan. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24-25, "Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang-orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu." Yesuslah batu penjuru kita. Melalui Roh Kudus-Nya, Dia yang akan menuntun kita, Dia yang akan menolong kita, Dia yang akan menguatkan kita di masa-masa sulit sekalipun. Dia beserta dengan kita. Dan percayalah, pemulihan segala sesuatu itu pasti terjadi.
Karena kedatangan Tuhan Yesus adalah merupakan janji Tuhan. Dia pasti datang dan pemulihan itu pasti terjadi. Tetaplah memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena kedatangannya yang kedua kali itu memberikan kepada kita pengharapan ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami goncangan, ketika kita mengalami situasi yang tidak enak sekalipun. Kita percaya bahwa ada pengharapan, pemulihan terjadi karena Yesus segera datang untuk yang kedua kali. Marilah kita tetap teguh berdiri di dalam iman kita, tetap melekat erat kepadanya, maka kita percaya kita akan mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Kita percaya pemulihan segala sesuatu itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.